Ya, baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Eno Rizky dengan NIM C2401221052. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan review dari materi praktikum dari mata kuliah pengkajian stok ikan sebagai tugas pengganti dari pertemuan pertama. Nah, pada pertemuan pertama itu kita mempelajari terkait distribusi normal. Mungkin di sini saya akan melakukan share screen terlebih dahulu terkait materi apa yang sudah saya baca dan sudah saya pelajari terkait pertemuan pertama tersebut. Nah, di dalam pertemuan pertama itu kita mempelajari terkait materi distribusi normal. Nah, distribusi normal ini bisa dikatakan sebagai salah satu metode pembelajaran yang mempelajari soal persebaran dari data frekuensi panjang dari sebuah stok ikan dan juga menghitung dari segi nilai yang ada di dalam selang-selang kelasnya. Nah, di dalam pertemuan ini juga terdapat beberapa rumus yang dipelajari itu soal FC itu mengartikan soal frekuensi terhitung ataupun teoritis, kemudian N itu merupakan jumlah observasi yang kita lakukan, kemudian ada DL yaitu ukuran interval, terus ada S sebagai standar deviasi dan X sebagai nilai rata-rata panjang dan yang terakhir yaitu nilai mutlak dari pi atau tiga. Kita memakai pi 3,14. Oke, nah nilai-nilai dari hal tersebut itu dikaitkan dengan sebuah tabel dengan seperti ini. Lalu nantinya dari tabel-tabel tersebut akan bisa kita buatkan sebuah grafik menggunakan diagram batang untuk bisa melihat persebaran frekuensi panjangnya. Nah, seperti itu. Lalu distribusi normal ini diamati dalam suatu variasi yang besar dari berbagai kasus masalah yang berbeda. Terdapat jenis lain dari sejumlah distribusi probabilitas beberapa dalam perikanan. Contohnya diantaranya adalah distribusi log normal dan distribusi binomial negatif dan distribusi delta. Suatu perbedaan yang mencolok di antara sejumlah distribusi tersebut dengan distribusi normal adalah bahwa mereka tidak simetris. Meskipun distribusi normal itu bersifat simetris. Nah, kalau untuk delta misalnya digunakan untuk mendeskripsikan distribusi probabilitas bagi hasil tangkapan per jam dari sebuah troll. Ia terbentuk dari sebuah distribusi log normal yang mendeskripsikan distribusi dan hasil tangkapan troll yang tidak sama dengan nol dan suatu probabilitas khusus bagi hasil tangkapan yang bernilai nol. Seperti itu. Nah, sifat yang paling penting dalam distribusi normal adalah nilai rata-ratanya. Katakanlah kita ada memiliki 50 sampel acak dari sebuah populasi dengan masing-masing sebanyak 25 observasi. Ke 50 nilai rata-rata akan terdistribusi normal secara normal. Oleh karena itu, suatu nilai rata-rata mempunyai suatu distribusi probabilitas. Hasil ini juga akan sahih bagi nilai rata-rata distribusi log normal, distribusi delta atau distribusi jenis apa saja. Ini berarti bahwa nilai rata-rata dari semua distribusi yang diamati dalam biologi perikanan hampir tersebar secara normal. Seperti itu. Nah, dari contoh yang sudah dipaparkan itu ada 3 kolom yang mencakup soal jumlah, kemudian ada interval, dan juga ada probabilitas. Nah, distribusi normal ini biasanya digunakan dalam berbagai analisis frekuensi panjang kajian stok ikan, dan distribusi panjang ikan ini dari suatu kohort tunggal dapat dideskripsikan dengan suatu distribusi normal sebagai suatu introduksi yang akan mempelajari daripadanya. Prosedur untuk menghitung nilai rata-rata dan standar deviasi dapat dilakukan terhadap setiap rangkaian data frekuensi panjang. Tetapi bila berdasarkan sejumlah pertimbangan, diagram frekuensi panjang yang diobservasi tidak mewakili keseluruhan distribusi, maka nilai-nilai yang diperoleh untuk nilai rata-rata sampel dan varians akan menjadi bias, yakni nilai rata-rata sampel dan varians dapat saja tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan nilai rata-rata dan varians populasi tersebut. Nah, konsep bias ini juga akan didiskusikan lebih lanjut pada teladan nomor 1 yang nantinya akan dilakukan sebuah micro teaching di aplikasi Microsoft Excel. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam contoh teladan yang dimana di contoh teladan ini juga sudah disampaikan terkait soal-soalnya yang akan coba kita kerjakan soal-soal tersebut. Nah, kita akan stop share terkait materinya dan kita akan pindah ke aplikasi Microsoft Excel.
Nah, di sini kita sudah memiliki data-data dari sebaran panjang dari spesies ikan leopard coral grouper ataupun nama latinnya Plectopremus leopardis yang didaratkan di PPN Muara Angke. Nah, di sini kan datanya itu tersebar secara horizontal. Nah, untuk itu kita transpose terlebih dahulu panjang-panjang frekuensi tersebut menjadi sebuah baris. Seperti ini kita copy terlebih dahulu, nanti akan kita pindahkan ke dalam kolom baris yang lain dengan cara paste spesial yang metode transpose. Nantinya dari tabel yang terbentuk secara horizontal ini akan membentuk secara vertikal. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai min-nya. Nah, nilai min ini didapatkan dari nilai min pa- nilai minimal dari baris yang sudah kita transpose tadi dari panjang tersebut, dan dikatakan di sini nilai min ini ternominal 34 yang paling kecil dan nilai maksnya adalah nilai 58. Nah, lalu kita masuk ke nilai W-nya. Nilai W ini merupakan kalkulasi dari hasil maks dikurang min. Nah, N ini merepresentasikan terkait jumlah data yang sudah kita miliki. Tinggal kita klik count, kemudian kita blok data panjang tersebut. Nah, kemudian ada jumlah kelas. Jumlah kelas ini dengan cara ada rumusnya, yaitu 1 + 3,32 dikali log dari nilai N tersebut. Nah, kemudian masuk ke lebar kelas itu ada E12, itu meliputi eh, nilai W, kemudian dengan dibagi dengan nilai jumlah kelas yang sudah dibulatkan ke angka yang satuan, yaitu angka 6 dari 5,9. Lalu jarak kelas itu adalah lebar kelas ditambah dengan nilai NST. Nah, perlu diketahui bahwasannya nilai NST ini merupakan nilai mutlak, yaitu 1. Masuk ke X bar-nya, itu kita dapatkan dari, oh, kita masuk ke ini terlebih dahulu, nilai selang kelas batas dan selang kelas atas. Kita buatkan terlebih dahulu. Nah, selang kelas batas pertama itu kan mulai dari angka 34. Nah, angka 34 ini didapatkan dari mana? Angka 34 ini kita dapatkan dari hasil nilai min yang kita dapatkan dari dari data panjang frekuensi. Nah, untuk ke bawahnya 39 ini kita dapatkan dengan cara kita tambahkan dari selang kelas batas pertama, lalu kita tambahkan dengan nilai kita tambahkan dengan nilai jarak kelas. Seperti itu. Nah, jangan lupa untuk di string jarak kelasnya, karena untuk jarak kelasnya tidak akan kita ubah. Lalu kita bisa drag sebanyak 5 baris ke bawah. Lalu selang kelas atasnya ini merupakan nilai dari penjumlahan selang kelas batas ditambah dengan lebar kelas. Seperti itu. Sedangkan kalau tadi 39 kan didapatkan dari jarak kelas yang di string. Nah, kalau selang kelas atas ini kita dapatkan dari lebar kelas. Nah, dari SKB dan SKA sudah kita dapatkan, maka kita memiliki rentang yang kita cantumkan di dalam selang kelas. Seperti ini. Nah, selang kelas batas pertama adalah 34 dan selang kelas atas adalah 38, maka selang kelas yang memiliki rentang 34 sampai 38. Nah, masuk ke dalam batas kelas bawah, yaitu kita dapatkan dari penjumlahan selang kelas bawah yang pertama dikurang dari 1 NST, 1/2 dikali NST. Seperti itu. Nah, jangan lupa NST-nya di string, lalu kita drag ke bawah sebanyak 5 baris. Hal serupa dilakukan di batas kelas atas, yaitu kita tambahkan nilai selang kelas atas, baru kita tambah buka kurung 1/2 dikali NST. Nah, nah, masuk ke batas kelas seperti selang kelas, kita memiliki rentangnya. Nah, masuk ke dalam XI-nya, nilai XI-nya itu kita dapatkan dari nilai batas kelas bawah ditambah dengan batas kelas atas. Lalu kita bagi 2. Nah, hal serupa dilakukan ke bawah, kita drag, lalu masuk ke dalam frekuensi relatifnya. Nilai FI-nya kita dapatkan dari eh, metode
sama dengan frekuensi, lalu buka kurung, lalu kita blok nilai panjang, lalu kita kok titik koma tergantung dengan device, lalu kita tambahkan dengan nilai dari batas kelas atas. Itu. Oke. Kemudian masuk ke dalam nilai FI, XI. Tinggal kita tambahkan aja FI-nya 5 dikali 36, maka didapatkan nilainya itu adalah 180. Seperti itu. Nah, X kuadratnya ini kita dapatkan dari mana? Kita dapatkan dari nilai XI, kita kuadratkan. Masuk ke FI, ini sama dengan yang sebelumnya, tinggal ditambah nilai FI, kemudian kita kali dengan XI kuadrat yang sudah kita dapatkan. Nah, masuk ke FIXI, ini kita coba untuk ditambahkan dari nilai FIXI kuadrat yang sudah kita miliki. Lalu X bar, kita masuk ke XI dikurang X bar, itu kita dapatkan dengan cara menghitung X barnya terlebih dahulu, karena kita belum memiliki nilai X bar. Sedangkan nilai X-nya sudah kita dapatkan. Nah, kita dapatkan dengan nilai X barnya kita cari dengan cara untuk itu kita tambahkan nilai FI, nilai FIXI dibagi dengan nilai FI. Lalu kita masuk ke standar deviasinya. Standar deviasi pertama itu adalah yang kuadrat, bisa dilihat dari rumus, yaitu kita coba tambahkan nilai N dikali dengan nilai FI XI kuadrat, buka tutup kurung, lalu dikurang dengan nilai FI XI yang biasa, dikuadratkan, lalu kita bagi dengan nilai E13, yaitu nilai N dikali dengan nilai N kembali dikurang satu. Nah, baru masuk ke nilai standar TPS-nya, itu SQRT dari S kuadrat tersebut. Nah, sudah memiliki itu, maka tinggal kita tambahkan nilai XI-nya berapa, yaitu 36 dikurang dengan 45,3333, lalu dikuadratkan. Nah, setelah itu baru kita mencari nilai XP-nya dengan cara sama dengan XP dibuka kurung terlebih dahulu, min, buka kurung kembali, kemudian ditambahkan dengan nilai XI min X bar kuadrat, tutup kurung dibagi buka kurung kembali, lalu 2, lalu kita masukkan nilai S kuadrat tadi. Baru kita coba enter. Nah, kita drag. Nah, yang terakhir itu adalah nilai dari FC-nya. Nilai FC-nya ini bisa dilihat, teman-teman. Kita coba lihat dari nilai N-nya terlebih dahulu, kita kalikan dengan lebar kelas, lalu dibagi dengan nilai XP-nya, lalu dikali SKRT 2 kali 3,14. 3,14 ini merepresentasikan soal pi, lalu kita tutup kurung, lalu kali dengan XP-nya, maka didapatkan nilai serupa. Nah, setelah itu, setelah kita mendapatkan semua nilai yang ada di dalam tabel ini, maka langkah selanjutnya adalah kita membuat membuat grafik. Nah, grafik yang di sini ini kita coba klik insert, lalu kita coba ambil ataupun pakai yang diagram batang. Nah, yaitu histogram ya, histogram. Nah, data apa saja yang menjadi data tersebut, maka kita select data, lalu kita add nilai dari BK, batas kelas, dan juga nilai FC-nya. Nah, maka kita bisa melihat terkait nilai X-nya itu merepresentasikan soal batas kelas-kelas yang ada dari setiap grafik, dan dari setiap batas kelas tersebut memiliki sedikit fluktuatif, dan tingkat puncak tertinggi itu berada di dalam batas kelas 43,5 di, sampai 48,5 tuh. Nah, oke, nah dari sini kita bisa melihat bahwasannya
Distribusi persebaran frekuensi tersebut memiliki puncak tertinggi pada batas kelas 43,5 sampai 48,5. Nah, dari situ kita bisa melihat terkait simpangan bakunya itu bernilai dengan 42,64437 dan rata-rata ragamnya itu dari 3,30068. Nah, oke. Sekian pemaparan review serta micro teaching yang bisa saya sampaikan terkait materi pada pertemuan pertama mata kuliah pengkajian stok ikan yang mempelajari soal distribusi normal, dan di sini kita mendapatkan sebuah case yang ada di PPN Morangke. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.